Halo adik-adik, kita bertemu lagi. Kali ini kita akan membahas materi kelas 6 tentang tema 6 subtema 1 pembelajaran kelima dan 6. Di pembelajaran ini, kita akan membahas muatan pembelajaran bahasa Indonesia, IPA, SBDP dan PPKN. Sebelum ke materi kita lihat dulu tujuan pembelajaran kali ini. Di pembelajaran kelima tujuannya yaitu 1. Dengan kegiatan mengamati gambar poster, siswa dapat menjelaskan cara menyikapi pubertas. 2. Dengan kegiatan mengamati gambar poster, siswa dapat memahami cara membuat poster ciri-ciri pubertas pada laki-laki. 3. Dengan kegiatan membaca teks, siswa dapat menyebutkan perkiraan informasi dari teks non-fiksi berdasarkan kata kunci yang ditemukan pada judul. 4. Dengan kegiatan berlatih, siswa dapat menyebutkan kata kunci pada judul teks non-fiksi dengan tepat. Selanjutnya di pembelajaran ke-6 tujuannya yaitu 1. Dengan kegiatan membaca, siswa dapat menyebutkan kata kunci pada judul teks non-fiksi. 2. Dengan kegiatan membaca, siswa dapat menyebutkan perkiraan informasi dari teks non-fiksi berdasarkan kata kunci yang ditemukan pada judul. 3. Dengan kegiatan membaca, siswa dapat menyampaikan perkiraan informasi dari teks non-fiksi berdasarkan kata-kata kunci yang terdapat pada judul secara tertulis. 4. Dengan kegiatan menceritakan, siswa dapat menjelaskan pelaksanaan kewajiban sebagai warga negara dalam kehidupan sehari-hari. 5. Dengan kegiatan menceritakan, siswa dapat menjelaskan dampak pelaksanaan kewajiban sebagai warga negara dalam kehidupan sehari-hari. 6. Dengan kegiatan mengamati gambar alat musik daerah, siswa dapat menuliskan daerah asal alat musik. 7. Dengan kegiatan bernyanyi, siswa dapat menjelaskan interval nada pada sebuah lagu. 8. Dengan kegiatan membaca, siswa dapat menjelaskan cara memainkan interval nada. 9. Dengan kegiatan mencoba, siswa dapat memainkan interval pada sebuah lagu dengan alat musik. Baik, kita langsung saja ke materi pembahasan. Apa yang dapat kamu lakukan untuk lingkungan pada masa pubertas? Pada masa pubertas hendaknya isilah hari-harimu dengan kegiatan yang positif. Apa kegiatan positif yang bisa dilakukan pada masa pubertas? Ayo cari tahu melalui gambar poster yang ada dalam pembelajaran ini. Lihatlah poster berikut ini. Ini merupakan poster tips sukses pubertas. Apa saja informasi yang ada di dalam poster tersebut? Di dalam poster tersebut ada beberapa informasi tentang tips sukses pubertas, yaitu 1. Selalu mendekatkan diri kepada Sang Pencipta. 2. Mencari informasi, bertanya dan berdiskusi tentang pubertas kepada orang lain. 3. Selalu berpikir positif dan melakukan perbuatan yang positif. 4. Banyak membaca buku pengetahuan. 5. Pilih teman atau pergaulan yang baik. 6. Kembangkan hobi dan bakat. Pernahkah kamu melihat gambar yang serupa dengan gambar tersebut? Di manakah kamu melihat gambar tersebut? Gambar tersebut merupakan poster. Poster adalah plakat yang dipasang di tempat-tempat umum. Poster umumnya berisi gambar, pesan, atau informasi tentang suatu topik bagi para pembacanya. Apabila informasi atau gambar pada poster mudah dipahami oleh pembaca, maka poster tersebut dapat dikatakan baik dan informatif. Poster banyak dijumpai di tempat-tempat umum yang strategis. Contohnya di rumah sakit, puskesmas, sekolah, kantor, atau pusat-pusat perbelanjaan. Poster pada gambar tersebut memberikan informasi kepada kita tentang pubertas pada anak laki-laki. Selain itu, poster tersebut juga memberikan informasi tentang cara menyikapi pubertas. Pubertas terjadi pada anak laki-laki dan perempuan. Perhatikan kembali gambar poster tersebut. Untuk membuat poster, terdapat berbagai unsur yang harus diperhatikan. Berikut unsur-unsur yang harus diperhatikan dalam pembuatan poster. 1. Judul. Judul poster harus singkat, padat, dan jelas. Judul poster juga harus mencakup keseluruhan isi poster. Selain itu, perhatikan juga ukuran huruf yang digunakan dalam membuat poster. Judul poster sebaiknya dapat terbaca dari jarak sekitar 2 meter. Contoh judul poster yang dapat dibuat adalah cara menyikapi ciri-ciri pubertas. 2. Informasi, isi. Isi poster berisi penjelasan tentang judul poster. Isi poster sebaiknya dibuat dalam bentuk poin-poin sehingga lebih efektif dan efisien. Ukuran huruf yang digunakan dalam isi poster juga harus diperhatikan. Isi poster sebaiknya dapat terbaca dari jarak sekitar 1 meter. Contoh isi poster yang dapat dibuat berdasarkan judul di atas yaitu pengertian pubertas, ciri kelamin sekunder pada pubertas, dan cara menyikapi ciri-ciri pubertas.
3. Gambar. Gambar membuat poster menjadi lebih menarik. Selain itu, gambar juga memperjelas isi poster. Carilah atau buatlah gambar yang sesuai dengan judul poster. Hal tersebut bertujuan agar gambar poster sesuai dan dapat memperjelas isi poster. 4. Sumber, daftar pustaka. Informasi dan gambar yang digunakan dalam pembuatan poster dapat berasal dari berbagai sumber. Sumber-sumber tersebut dapat berasal dari buku atau internet. Pada bagian sumber, daftar pustaka, ini, cantumkanlah sumber-sumber pustaka dari isi dan gambar yang digunakan dalam poster. Contoh penulisan daftar pustaka dari buku dengan satu orang penulis sebagai berikut. Nama penulis. Tahun. Nama buku. Kota penerbit, nama penerbit. Nama penulis ditulis nama belakangnya terlebih dahulu, lalu diikuti tanda koma dan nama depan penulis. Judul buku ditulis miring, italik. Apakah kamu termasuk anggota masyarakat yang peduli lingkungan? Peduli lingkungan yang bisa kamu lakukan di antaranya dengan menjaga kebersihan lingkungan. Selain itu, masih banyak kepedulian yang bisa kamu lakukan. Misalnya, ikut melestarikan adat dan budaya di lingkunganmu. Apakah peduli lingkungan merupakan kewajibanmu sebagai warga masyarakat? Apa bentuk kewajibanmu yang lain? Kamu telah mengenal banyak kewajiban, baik kewajiban sebagai anggota keluarga, warga sekolah, maupun sebagai warga negara Indonesia. Selain itu, kamu mempunyai kewajiban terhadap diri sendiri dan lingkungan. Contoh kewajiban terhadap diri sendiri adalah menjaga kesehatan dengan memperhatikan pola makan sehat. Cermati bacaan dengan judul, Bahaya Jajanan Tidak Sehat di Sekitar Sekolah. Bahaya jajanan tidak sehat di sekitar sekolah. Terik matahari seakan membakar siang. Sekelompok siswa SD berhamburan keluar dari sekolah. Di depan sekolah, berbagai jenis jajanan sudah berjajar menanti pelanggan ciliknya. Panasnya siang membuat para siswa tak segan merogoh uang di sakunya untuk membeli minuman dingin berwarna merah menyala. Sebagian lagi membeli bakso bertusuk lidi yang dicelup ke dalam saus yang tak kalah merah warnanya. Anak-anak tersebut tidak sadar betapa bahaya menanti mereka. Mereka tidak paham bahwa beberapa tahun ke depan merahnya sirup dan saus tersebut akan menggerogoti organ tubuh mereka. Pengawasan Badan POM dalam 5 tahun terakhir menunjukkan, masih banyak jajanan anak sekolah yang tidak sehat. Hasil pemantauan pangan jajanan anak berkisar 40–44% mengandung rodamin, formalin, boraks, serta pemanis buatan dalam kadar tinggi seringkali ditemukan di antara jajanan di sekitar SD, Kompas, 31 Januari 2011. Sesungguhnya rodamin adalah zat pewarna tekstil, sementara formalin adalah bahan pengawet yang juga dipakai untuk mengawetkan jenazah, dan boraks adalah bahan kimia yang kerap dipakai sebagai pencampur dalam lingkungan di sekitar sekolah. Patut mendapat perhatian khusus terhadap bahaya ini. Mengapa? Siswa sekolah dasar cenderung lebih mudah tertarik dengan makanan yang berwarna-warni cerah. Oleh karenanya, sangat diharapkan peran sekolah untuk menyediakan kantin yang menjual makanan sehat. Menyikapi hal ini, BPOW menggalakkan aksi nasional menuju makanan jajanan anak sekolah yang aman, sehat, dan bergizi. Komunitas sekolah menjadi mitra yang akan diberdayakan untuk bekerja sama menjalankan aksi ini. Untuk itu orang tua, siswa, dan sekolah perlu meningkatkan kesadaran akan pentingnya makanan bergizi serta mengenal tanda-tanda makanan yang tidak aman dikonsumsi. Mari kita ciptakan generasi sehat melalui makanan yang sehat. Mulai sekarang, perhatikan jajanan sekolah yang aman, sehat, dan bergizi demi memenuhi kewajibanmu menjaga kesehatan tubuh. Akan lebih aman, bawalah bekal dari rumah yang lebih sehat. Dengan demikian, kamu telah melaksanakan kewajiban terhadap diri sendiri. Bagaimanakah wujud kewajibanmu terhadap lingkungan? Ikut melestarikan adat dan budaya di lingkungan tempat tinggal merupakan kewajiban setiap warga masyarakat, termasuk kamu. Apakah kamu mengenal adat dan budaya di lingkunganmu? Budaya bangsa Indonesia, seperti alat musik daerah dan lagu-lagu daerah. Dapatkah kamu menyanyikan lagu-lagu daerah yang ada di daerah tempat tinggalmu? Amatilah berbagai gambar permainan alat musik daerah berikut. 1. Angklung berasal dari Sunda Jawa Barat. 2. Gamelan Bali berasal dari daerah Bali. 3. Tifa berasal dari daerah Maluku dan Papua. 4. Margondang berasal dari Tapanuli atau Sumatera Utara. Memainkan interval nada. Kita mengenal jarak antara dua nada sebagai interval.
Berdasarkan cara memainkannya, interval dibagi menjadi dua, yaitu interval harmonis dan interval melodis. Interval harmonis adalah dua nada yang dibunyikan secara bersama. Interval melodis adalah dua nada yang dibunyikan secara bergantian. Interval melodis terdiri atas interval dari nada rendah ke nada tinggi, ascending interval, dan interval dari nada tinggi ke nada rendah, descending interval. Melodi yang baik adalah melodi yang mempunyai interval terjangkau oleh alat musik atau suara manusia. Berdasarkan bunyi yang kita dengar, interval memiliki ciri-ciri bunyi sebagai berikut. 1. Interval prime. Interval prime hanya terdengar satu nada sehingga terdengar nyaman, contohnya do saja. 2. Interval secondo. Sekon terdiri atas sekon besar dan sekon kecil. Interval sekon terdengar kurang nyaman, contohnya do re dan si do bila dinyanyikan atau dibunyikan serempak. 3. Interval terts. Terts besar maupun kecil nyaman didengar pula, konsonan sempurna, do mi. 4. Interval quart. Quart murni selalu nyaman didengar, konsonan sempurna, do fa. 5. Interval queen. Queen murni terdengar nyaman, konsonan sempurna, queen berlebih terdengar bagus, queen berkurang terdengar kurang nyaman, do sol. 6. Interval sext. Sext besar maupun kecil terdengar nyaman, do la. 7. Interval septim. Biasanya terdengar kurang nyaman, do si. 8. Interval oktav. Oktav murni terdengar nyaman, do do. Sekarang kita masuk ke tugas rumah. Kali ini tugas ya ada dua. Yang pertama, bersama orang tuamu carilah bacaan mengenai kepedulian masyarakat terhadap lingkungan. Kemudian, jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut berdasarkan bacaan yang kamu temukan bersama orang tuamu. 1. Apa judul bacaan yang kamu temukan bersama orang tuamu? 2. Apa kata kunci pada judul bacaan? Sebutkan 2 kata kunci pada bacaan. 3. Apa informasi dari bacaan berdasarkan kata kunci? 4. Apakah isi bacaan setelah kamu membaca semua teks sama dengan isi bacaan sesuai kata kunci berdasarkan perkiraanmu? Yang kedua, diskusikan dengan orang tuamu tentang hal-hal yang merupakan kewajibanmu sebagai anggota keluarga. Sampai di sini pembelajaran kali ini ya adik-adik. Semoga materinya dapat dimengerti dan dipahami. Terima kasih sudah menonton, semangat terus belajarnya. Jangan lupa like, komen, share dan subscribe agar tidak ketinggalan